Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Rahmulana dengan NPM 2255061062. Kemudian teman saya, Saya Muhammad Danus Setiwerdana, NPM 2215061085. kami dari kelas PSTIA akan mempresentasikan tugas tentang sistem peminjaman buku di perpustakaan dengan bahasa PHP serta HTML dan beberapa kombinasi bahasa lagi. Jadi buat tampilan pertama, di sini ada bagian indeks.php. Nah, di sini semisal user itu sudah memiliki akun, dia bisa langsung login dengan akun yang dia miliki. Coba nu sembarang aja, kayak dia misal belum punya akun gitu. Nah, semisal akun itu belum ada, akan muncul pop-up akun tidak ditemukan. Kemudian, user berarti harus membuat dulu akun dengan mengklik buat akun. Di sini user tinggal menginputkan data-datanya mulai dari NPM, nama, password. Misal NPM-nya 12, kemudian namanya Raihan, passwordnya itu, kemudian jurusannya informatika, teknik informatika, kemudian fakultasnya teknik, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian tinggal klik daftar. Nah, ketika sudah dipencet daftar, dia ada muncul pop-up berhasil, kemudian bisa login dengan akun tadi 1234 dan passwordnya, kemudian pencet login. Nah, di sini di tampilan user itu bakal terlihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan itu. Nah, di situ juga ada buku-buku yang diletakkan tabel buku yang memperlihatkan apa judul buku yang dipinjam, penulis, tahun terbit, tanggal pinjam, tanggal kembali, keterangan, dan aksinya. Nah, misalkan si user ini meminjam buku Laskar Pelangi, dia tinggal klik pinjam. Nah, ketika diklik, ada muncul pop-up, buku berhasil disimpan, jangan lupa, dipinjam, jangan lupa dikembalikan. Nah, di situ, di tabelnya itu muncul buku yang sedang dipinjamnya. Di situ ada judul Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, kemudian tahun terbitnya 2005, kemudian tanggal pinjamnya itu jam 16.25, Jumat 31 Mei 2024. Nah, di sini tanggal kembalinya asumsinya hanya 10 menit, karena ini hanya prototype atau ilustrasi saja. Jadi semisal dalam kasus realnya, itu kita bisa mengedit kodenya agar tenggatnya itu bisa nyampai 1 minggu atau sesuai dengan ketentuan yang ada di perpustakaan itu. Nah, misalkan usernya udah selesai baca bukunya, itu dia tinggal pencet kembalikan di bagian aksi. Ketika diklik kembalikan, bukunya itu berhasil dikembalikan, kemudian di riwayat peminjamannya itu bakal terlihat buku yang pernah dipinjam si user. Nah, jadi di situ terlihat keterangannya tidak terlambat karena user ini mengembalikan bukunya tepat waktu. Kemudian bisa kita lihat bagian kode indeks. Nah, di bagian indeks ini ada beberapa bahasa. Di antara itu ada HTML, CSS. HTML dipanggil dengan tag HTML, kemudian ada CSS yang dipanggil dengan tag style, kemudian ada sedikit JavaScript dengan tag script. Nah, namun di sini kita fokus ke bagian PHP-nya saja, karena tiga bahasa tadi hanya digunakan untuk menggunakan layoutnya aja, untuk memperbaiki tata letak atau membuatnya lebih menarik. Nah, jadi kita masuk ke bagian bagian PHP-nya. Nah, server di sini PHP-nya menggunakan metode post. Metode post ini akan mengambil nilai dari inputan user tadi. Bisa dilihat di situ ada input NPM, kemudian ada password yang sudah dilabelin dengan tanda petik. Nah, di bagian PHP-nya kita tinggal set nilai NPM, apa namanya, dolar NPM sama dengan post, dan memanggil nilai dari NPM yang diinputkan user. Kemudian password
juga mengambil nilai dari yang dimasukkan user tadi. Dalam kasus ini dia bakal ngecek apakah passwordnya itu sudah sesuai gitu. Nah, di sini kami juga ada menggunakan hash password. Hash password itu artinya dia mengenkripsi password yang dimasukkan user. Jadi dari ketika user itu menginputkan username dan passwordnya, itu passwordnya terenkripsi dan itu terlihat kayak tulisan acak. Kalau kita nggak punya kunci enkripsinya, kita nggak bisa tahu apa password dia. Nah, kemudian semisal passwordnya itu, semisal akunnya itu passwordnya itu sesuai, ada di situ password verify. Apabila passwordnya itu sesuai dengan password yang diinputkan dan dicek dengan parameternya itu hash password yang ada di database, itu dia bakal nampilkan uh, bagian beranda tadi, bagian meminjam buku tadi. Kemudian untuk bagian script ini hanya untuk tambahan saja, semisal dia passwordnya salah atau dia belum punya akun gitu. Kemudian masuk ke, oh sudah cukup bagian PH, minjam minjam PHP-nya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, di sini digunakan time zone Asia atau Jakarta, atau itu nilainya GMT plus 7. Jadi dengan kata lain itu menggunakan waktu di Indonesia karena asumsinya di sini berada di Indonesia. Kemudian uh, di sini ada get npm, itu akan ngecek tuh apabila npm dan npm-nya itu ada di dalam database-nya, itu ada query-nya buat ngecek. Semisal itu ada, dia bakal masuk ke akun itu. Tapi semisal tidak ada, seperti yang tadi, ini contohnya, semisal tidak ada, npm tidak ditemukan, harap daftar dulu. Jadi dia harus masuk ke bagian registrasi dulu, seperti contoh tadi. Kemudian udah cukup untuk bagian ini, kita lanjut ke bagian admin. Oke, Untuk bagian baik. admin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian admin. Pada bagian admin ini, kita mempunyai username dan password. Username dan password ini secara default dibuat oleh developer atau pembuat dari sistem website perpustakaan. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses dari admin. Kalau untuk secara defaultnya sendiri, ini terdapat eh, login admin ya, login admin. Terdapat login admin. Di login admin itu terdapat username-nya apa dan passwordnya apa. Di sini kami membuat username-nya itu admin dan passwordnya itu ikan cupang. Nah, jika kita memakai session admin di sini, jika admin itu true, maka dia akan session ini mengambil dari nilai dari admin true tadi dan bakal menuju ke lokasi admin.php. Tapi kalau salah, dia bakal menampilkan echo echo username atau passwordnya salah. Langsung saja kita coba di sini login admin. Login adminnya admin dan untuk passwordnya ikan cupang. Nah, ketika login ini adalah admin.php. Untuk admin dia memakai sistem CRUD atau create, eh, terus ada apa namanya, ada
update, ada delete. Jadi untuk admin ini bisa menambahkan buku baru dan bisa menghapus ataupun mengubah buku yang ada dan tersedia. Untuk menambahkan buku sendiri, kita misalnya mempunyai judul buku eh, PHP, penulisnya misalnya di sini nama saya sendiri, tahun terbit misalnya 2024, dan misalnya untuk gambar buku ini bisa diakses melalui eh, folder gitu kan. Kita buka PHP, misalnya di sini ada buku PHP, misalnya ini menjadi buku, kita simpan, lalu kita kita post di sini. Nah, ketika buku sudah berhasil ditambahkan, nah buku berhasil ditambahkan dan di tabel ini terdapat buku baru yang sudah kita masukkan. Ada PHP, ada penulisnya, ada tahunnya, ada gambarnya, dan ada ketersediaan. Ketersediaan ini ada dua, dia bakal tersedia atau tidak tersedia. Jika misalnya buku PHP yang kita masukkan itu tidak tersedia, maka kita bisa mengubahnya dengan ngeklik tombol ubah. Di sini kita di form ketersediaan kita ubah menjadi tidak tersedia. Kita ubah bukunya dan di sini ada notif buku berhasil diubah dan buku pun ketersediaannya menjadi tidak tersedia. Nah, untuk admin.php ini di sini memakai banyak sekali kodenya. Pertama, pada PHP di sini ini adalah untuk fungsi untuk menambah buku ya. Di sini ada server request method post dan iset post tambah buku. Jadi kalau misalnya di HTML yang sini ya tambah buku, ini ada metode kan, ada metode post, dia bakal ke kode PHP yang penambah buku ini gitu. Nah, di tambah buku ini kita menggunakan empat empat kolom yang digunakan dalam database-nya, itu ada judul, penulis, tahun terbit, dan gambar. Ketika judul itu kita post ya atau kita upload gitu, dia bakal nampung ke kolom judul. Nah, selanjutnya di sini ada image ya, image target file. Nah, untuk target direktorinya ini kita tentuin dulu uh, foto apa gambar atau cover buku yang tadi yang kita sudah upload itu kita simpan di mana. Nah, di sini saya menggunakan folder bernama upload. Nah, untuk target file ini itu merupakan dari nama gambar dari yang uploadan tadi. Yang tadi saya misalnya mendownload sebuah buku. Sebuah buku ini nama filenya misalnya PHP, maka di folder itu tersimpan sesuai dengan nama tersebut, nama filenya. Lalu di sini ada ada fungsi untuk ngecek ya, im, ngecek eh, get image size. Jadi bakal ngecek kalau misalnya size itu terlalu besar, dia bisa ngupload file, nggak bisa ngupload gambar cover itu. Cuma kalau misalnya dia true, dia bakal insert into insert into buku, judul, maksudnya ini tabel buku, terus kolom judul, kolom penulis, tahun terbit, gambar, dan ketersediaan. Dengan isinya itu merupakan isi yang sudah ditambahkan melalui eh, melalui apa ya, melalui UI yang tadi. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk mengubah buku. Mengubah buku ini kita menggunakan update fields ini buat sebagai parameter untuk eh, variabel untuk menampung buku yang kita ubah. Di sini kan ada ID, ada judul judul baru, ada penulis baru, tahun terbit baru. Nah, untuk
fungsi PHP ini yang untuk ubah buku ini berasal dari modal. Saya menggunakan pop-up modal di sini. Jadi ketika kita klik ubah buku, dia langsung muncul pop-up modal dan di situ kita bisa ngubah bukunya. Nah, ketika kita submit, di sini juga ada metode postnya, maka fungsi PHP yang ubah buku ini dia akan menuju ke fungsi PHP yang ubah buku ini. Dengan dia bakal ngecek gambar baru itu size-nya lebih besar atau lebih kecil gitu. Ini untuk menyimpan gambarnya dan kita juga bakal ngecek apakah size-nya itu besar atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya size gambarnya itu sesuai dan tidak kebesaran, dia bakal nge-update dari database-nya, update buku, update tabel buku. Kita bakal ngeset update fields ini ya, variabel untuk update, update variabel update ini kan untuk mengubah buku kan. Isinya itu ada judul, judul baru, ada penulis baru, tahun terbit baru, ada ketersediaan baru gitu. Nah, update field jadi satu. Nah, kalau misalnya dia true, dia bakal memunculkan notifikasi ya script ini untuk notifikasi bahwa buku berhasil diubah. Kalau misalnya enggak, dia bakal nampilin error. Nah, untuk fungsi menghapus buku, misalnya tadi belum saya tunjukkan menghapus buku seperti apa. Untuk untuk menghapus buku, misalnya kita di sini klik hapus, bakal muncul notif hapus. Nah, ini kodenya itu yang tadi, yang ini. Sama seperti yang tadi ya. Ketika apa namanya? Ketika di tabel itu di sini kan ada tabel nih. Ada tabel kan, ada apa namanya? Ada hapus ya, delete nih. Ada input type-nya ada delete buku, value-nya hapus dan color-nya warna pink ya. Maka dia bakal menuju ke kode PHP yang delete buku. Nah, delete buku ini kurang lebih sama, tapi dia bakal langsung mendelete from buku where ID dan mengikuti ID bukunya itu. Jadi ketika dia menghapus sebuah buku, maka semua kolom yang ada di situ mengikuti ID-nya, ID buku, dia bakal terhapus gitu. Kalau misalnya sukses ya, kalau misalnya dia true, maka bakal muncul notif buku telah dihapus. Nah, untuk tabel ini, fungsi PHP tabel, dia bakal mengselek semua buku yang ada di tabel buku. Maksudnya bakal menselek semua kolom yang ada di tabel buku semuanya. Nah, di sini untuk menampilkan tabel tabel buku ya, tabel buku di sini ada kita di sini membuat sebuah border ya dan di sini juga ada nomor ya, ada 01 sini karena dia nomornya itu secara default kan satu terus dia bakal nambah lagi jadi dua gitu untuk nomornya. Ada counter di sini. Jadi dia bakal nampilin echo ini untuk menampilkan nomornya, judulnya sesuai dengan judul yang ada untuk result buku ini query untuk mengecek apakah eh, number rows ini tuh lebih dari satu, lebih dari nol. Kalau misalnya lebih dari nol, dia bakal ngambil buku yang nomor satu gitu. Bakal nampilin buku yang nomor satu, begitupun seterusnya sampai bukunya itu ditampilkan semua. Kalau enggak, dia bakal nampilin tabelnya aja tanpa ada isinya. Nah, untuk sistem CRUD mungkin seperti itu. Ada create, read, update, dan delete. Untuk ada dua menu lagi. Ada lihat informasi akun. Jadi di sini kita bisa melihat sebagai admin bisa melihat
informasi akun yang sudah terdaftar ke dalam perpustakaan seperti NPM, nama, jurusan, fakultas, dan jenis kelamin di sini. Nah, untuk eh, sebagai admin kita tidak bisa mengubah password dari user yang sudah didaftarkan, tetapi user bisa mengubah password usernya sendiri. Dan untuk menu kedua itu ada riwayat peminjaman. Pada riwayat peminjaman ini, di sini ada banyak sekali peminjaman dan satu tabel itu hanya berisi 10 baris. Ketika dia lebih dari 10 baris, maka dia akan menuju ke halaman selanjutnya atau page 2. Nah, di sini di terakhir ini kita bisa lihat mana aja i- nama-nama user yang belum mengembalikan. Di sini ada keterangannya juga apakah dia terlambat atau tidak. Kalau misalnya dia terlambat, itu karena tanggal kembalinya itu melebihi dari tenggat kembali. Di sini kan kita defaultnya setting 10 menit. Tapi karena sistem perpustakaan yang asli kan jadi seminggu kan, jadi atau 7 hari. Jadi kalau misalnya kita harus menunggu 7 hari itu terlalu lama, makanya kita setting agar menuju ke kondisi terlambat itu kita setting menjadi 10 menit. Nah, untuk kodenya sendiri itu ada riwayat admin. Nah, untuk riwayat admin sendiri di sini ada PHP ya. Ada PHP. Jadi dia bakal awal-awal itu dia bakal ngecek page ya, page 1. Kalau misalnya dia bisa dibagi 10 gitu kan, total records-nya, dia total page-nya, dia bakal apa ya, bakal ngebuat page baru gitu, page 2. Nah, untuk SQL riwayat ini, riwayat admin ini, dia bakal mengambil semua nama mahasiswa, NPM, buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, sama keterangan dari tabel peminjaman. Di sini juga ada inner join, artinya ketika peminjaman NPM dan Ya, izin mengambil alih. Ini teman saya ada sedikit masalah ke device-nya. Jadi buat presentasi kali ini seperti itu. Sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.